Kampung yang tenggelam dan dikubur terlalu cepat. Hujan turun di wilayah Sumatera itu tanpa marahan, tanpa petir yang memekakkan telinga. Ia turun seperti sesuatu yang telah direncanakan sejak lama. Pelan, konsisten, dan tidak berniat berhenti. Sungai yang membelah kampung Lubuk Rawa mulai meluap pada malam kedua, menyentuh tiang-tiang rumah panggung dengan cara yang nyaris sopan. Beberapa warga masih sempat tertawa kecil, menyebutnya banjir musiman yang akan surut sebelum pagi. Malam ketiga, air datang tanpa memberi waktu. Arus menerobos masuk saat sebagian besar warga tertidur. Lantai kayu berderit keras, perabot mulai mengapung, dan jeritan muncul bersamaan dengan kegelapan. Tidak ada sirene peringatan, tidak ada pesan darurat, hanya suara air yang naik cepat, membawa batang kayu, potongan atap, dan apapun yang dilewatinya. Beberapa orang sempat keluar rumah dan memanjat pohon. Banyak yang tidak sempat berbuat apa-apa. Air mencapai dada sebelum mereka sadar sedang tenggelam. Ketika fajar datang, Lubuk Rawa tidak lagi menyerupai kampung. Ia berubah menjadi hamparan lumpur coklat, bangkai hewan, dan puing-puing rumah yang saling bertumpuk. Bau sungai yang dingin bercampur dengan bau kematian yang belum sepenuhnya muncul. Jenazah ditemukan satu persatu, tersangkut di dahan, tertimbun lumpur, atau terjebak di sudut rumah yang runtuh. Anak-anak ditemukan dalam posisi yang membuat siapapun menunduk saat melihatnya. Orang-orang tua ditemukan dengan mata terbuka, seolah belum mengerti kenapa air tidak berhenti. Beberapa jasad baru muncul berhari-hari kemudian, mengapung perlahan, seakan sungai sendiri ragu untuk melepaskan mereka. Penguburan dilakukan cepat, terlalu cepat. Tanah masih basah ketika liang-liang digali. Tidak semua jenazah bisa dikenali dengan baik. Doa dibacakan singkat bukan karena tak ingin, melainkan karena hujan kembali turun sore itu. Nisan sederhana ditancapkan miring, sebagian bahkan tidak bertuliskan nama. Tidak ada upacara layak, tidak ada waktu untuk menunggu tanah mengering, apalagi bertanya siapa yang seharusnya bertanggung jawab. 2 hari kemudian, rombongan pemerintah datang. Mereka berjalan cepat, sepatu bersih kontras dengan lumpur di sekitar. Beberapa foto diambil, beberapa kalimat simpati diucapkan. Dalam laporan resmi, banjir itu disebut sebagai bencana alam akibat curah hujan tinggi. Kampung Lubuk Rawa hanya tercatat sebagai satu baris angka korban. Padahal warga tahu, hutan di hulu sungai sudah lama gundul. Alat berat bekerja siang dan malam. Truk-truk kayu berlalu lalang membawa hasil yang tidak pernah kembali pada mereka. Surat protes pernah dikirim, peringatan pernah diucapkan. Namun semua itu tenggelam jauh sebelum kampung mereka benar-benar tenggelam. Bulan-bulan berlalu, Lubuk Rawa ditinggalkan. Rumah-rumah kosong membusuk perlahan. Kuburan massal di tepi kampung dibiarkan sunyi, ditemani semak liar dan nyamuk. Tidak ada yang kembali, kecuali hujan dan bau lembab yang tak pernah benar-benar hilang. Pada malam-malam tertentu, tanah di atas kuburan itu tampak lebih gelap dari sekitarnya. Bukan karena hujan, melainkan karena basah yang datang dari dalam tanah. Bau lumpur muncul kembali, samar, seolah sungai menghembuskan nafas dari bawah tanah. Di kota, kehidupan berjalan normal. Rapat digelar, proyek baru direncanakan, dan keputusan lain ditandatangani. Para pejabat pulang ke rumah masing-masing setiap sore, meninggalkan kantor dengan perasaan aman. Mereka percaya semuanya sudah selesai. Dikubur bersama lumpur dan berita lama. Mereka tidak tahu satu hal. Sebagian dari yang mati malam itu belum pernah benar-benar sampai rumah. Dan arwah yang tidak pernah pulang, selalu mencari jalan pulang. Jalan pulang yang tidak lagi sunyi. Kota kembali sibuk beberapa bulan setelah banjir. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan, kantor-kantor menyalakan lampu hingga malam, dan hujan turun seperti biasa, tanpa membuat siapapun panik. Di lantai 7 gedung pemerintahan daerah, rapat sore berakhir tepat waktu. Para pejabat menutup map, menandatangani berkas, lalu bersiap pulang. Di antara mereka ada Rangga Prasetya, kepala dinas yang namanya tercantum pada beberapa izin pembukaan lahan di hulu sungai.
Ia bukan orang yang suka memikirkan masa lalu. Bagi Rangga, keputusan adalah angka, tanda tangan, dan prosedur. Sore itu ia turun ke parkiran dengan langkah cepat, menyalakan mesin mobil dinas, dan menyetel radio seperti biasa. Hujan turun ringan ketika mobil meninggalkan halaman kantor. Pada kilometer pertama, tidak ada yang aneh. Wiper menyapu kaca dengan ritme teratur. Lampu jalan memantul di aspal basah. Namun di persimpangan ketiga, Rangga mencium bau yang membuat alisnya mengerut. Bau tanah basah, lebih berat, lebih pekat, seperti lumpur sungai yang lama terperangkap. Ia membuka ventilasi, mengira sepatu atau karpet mobil terkena air. Bau itu tidak hilang, justru terasa semakin dekat, seolah berasal dari kursi belakang. Ketika ia melirik spion tengah, kaca itu berkabut tipis, padahal AC menyala stabil. Pada kabut itu, perlahan muncul bekas telapak tangan kecil, jari-jarinya menempel seolah seseorang bersandar dari dalam. Rangga mengedip, menoleh cepat. Kursi belakang kosong. Saat ia kembali melihat spion, bekas itu menghilang. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tertawa kecil, memaki pikirannya sendiri, lalu melajukan mobil. Radio mendadak berdesis, suara siaran terpotong-potong, berubah menjadi sesuatu yang menyerupai gumaman lirih. Bukan kata, hanya napas dan isak yang samar. Rangga mematikan radio dengan satu sentuhan tajam. Ia tiba di rumah saat langit mulai gelap. Gerbang besi terbuka perlahan, lampu taman menyala otomatis. Rumah itu berdiri kering, rapi, dan jauh dari segala kemungkinan banjir. Rangga menutup pintu mobil, lalu berhenti sejenak. Ia merasa sepatunya basah. Jejak air kecil tertinggal di lantai teras, memanjang menuju pintu utama. Rangga menatapnya beberapa detik sebelum menghapusnya dengan keset. Ia tidak ingin memikirkan apapun malam itu. Di dalam rumah semuanya tampak normal. Namun ketika ia melepas jas dan melangkah ke ruang tamu, karpet tebal di sudut ruangan terasa dingin dan lembab. Bukan basah seperti tumpahan air, melainkan lembab seperti kain yang lama terendam. Tidak ada kebocoran, tidak ada jendela terbuka. Malam itu Rangga terbangun beberapa kali. Ia mendengar suara tetesan air dari arah plafon. Ketika lampu dinyalakan, suara itu berhenti. Pagi harinya ia menemukan noda kecoklatan di wastafel kamar mandi. Air yang tertinggal setelah mengalir membawa warna tanah. Hari-hari berikutnya gangguan serupa muncul di rumah-rumah pejabat lain. Bau lumpur di ruang makan, jejak kaki kecil di lantai dapur, air keran yang mengalir sendiri di dini hari. Tidak ada yang berani bercerita. Mereka menganggapnya kebetulan, kesalahan pipa atau lelah yang berlebihan. Namun satu kesamaan tidak bisa diabaikan. Teror itu selalu muncul setelah mereka pulang dari kantor. Di kampung Lubuk Rawa, kuburan massal itu semakin sering lembab meski hujan tidak turun. Tanahnya menghitam. Bau sungai tercium hingga jalan kecil di sekitarnya. Seolah sesuatu di bawah sana tidak betah berdiam diri. Dan di kota, pada suatu malam hujan, Rangga merasakan sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Di kemudi, di spion samping, pada pantulan aspal basah, ia melihat siluet seorang anak berdiri di tepi jalan. Diam, berlumur lumpur, menatap mobilnya melintas. Ketika Rangga menoleh, jalan itu kosong. Ia tiba di rumah dengan napas terengah. Ia tidak tahu, malam itu, jalan pulang bukan hanya miliknya. Rumah yang kembali tergenang. Rangga mulai membenci sore hari. Bukan karena lelah bekerja, melainkan karena setiap perjalanan pulang terasa semakin panjang. Jalan yang sama, lampu yang sama, hujan yang sama. Namun, ada sesuatu yang selalu tertinggal di belakang mobilnya. Ia tidak pernah melihatnya secara utuh, hanya merasakan hadir. Udara di dalam mobil terasa lebih berat, seolah membawa beban air yang tak terlihat. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Rangga memutuskan pulang lebih cepat. Di pertengahan jalan, lalu lintas melambat karena genangan kecil. Ketika mobil berhenti, Rangga menyadari kaca depan kembali berkabut.
Kali ini, bukan satu telapak tangan yang muncul, melainkan dua, kecil, berlumpur, dan ditekan kuat dari sisi dalam. Di antara bekas tangan itu, perlahan tampak wajah anak kecil. Kulitnya pucat kebiruan, matanya terbuka terlalu lebar, dan rambutnya menempel di dahi oleh lumpur. Wajah itu tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menatap Rangga dengan ekspresi kosong, seperti seseorang yang menunggu pintu dibukakan. Rangga menjerit dan menginjak gas. Mobil melonjak maju, dan bayangan itu lenyap seketika. Ia berhenti di bahu jalan, terengah, tubuhnya gemetar. Saat ia berani menoleh ke spion, tidak ada siapapun. Hanya pantulan hujan dan lampu kendaraan lain. Di rumah, keadaan jauh lebih buruk. Begitu pintu dibuka, bau lumpur menyergap lebih kuat dari sebelumnya. Lantai ruang tamu terasa dingin hingga ke tulang. Rangga menyalakan lampu dan nafasnya terhenti. Jejak kaki kecil muncul dari depan pintu, basah, berlumpur, memanjang ke arah ruang makan. Jejak itu berhenti tepat di depan meja, seolah seseorang berdiri di sana, menunggu. Malam itu air mulai muncul tanpa suara. Bukan dari atap, bukan dari dinding, melainkan dari lantai. Merembes perlahan, membasahi karpet, kaki kursi, dan lemari. Tingginya tidak lebih dari mata kaki, namun cukup untuk membawa kembali bau sungai yang dingin dan anyir. Rangga berdiri kaku di tengah ruangan. Ia sadar, rumah itu sedang menjadi sesuatu yang lain. Bukan rumahnya, bukan tempat aman. Di sudut ruang tamu, bayangan mulai terbentuk. Bukan satu, ada beberapa. Sosok-sosok berdiri diam. Tubuh mereka basah, pakaian mereka robek. Tanah kuburan masih melekat di kulit mereka. Wajah-wajah itu tidak asing. Ia pernah melihat foto-foto mereka di laporan, di berita singkat yang segera dilupakan. Seorang perempuan tua berdiri paling depan. Rambutnya memutih, tubuhnya membungkuk dan matanya menatap lantai yang tergenang. Air naik perlahan hingga betis Rangga. Namun tidak ada arus, tidak ada panik. Hanya diam yang menekan. Keesokan paginya, Rangga ditemukan di ruang tamu oleh petugas keamanan perumahan. Ia hidup, tetapi duduk membisu di lantai yang kering kembali. Rambutnya tampak lebih kusam, matanya cekung, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Tidak ada bekas banjir, tidak ada lumpur. Namun di sudut karpet, noda kecoklatan masih tertinggal. Rangga tidak masuk kantor selama beberapa hari. Di gedung pemerintahan, desas-desus mulai beredar. Bukan hanya Rangga yang mengalami gangguan. Seorang pejabat lain ditemukan menangis di garasi rumahnya. Yang lain mengaku mendengar suara anak memanggil dari kamar kosong. Kesamaan itu semakin jelas. Rumah-rumah mereka berubah setiap malam hujan. Di lubuk rawa, kuburan massal itu retak semakin lebar. Pada suatu malam, seorang warga desa tetangga bersumpah melihat bayangan keluar dari balik nisan, berjalan perlahan menuju arah kota, mengikuti alur sungai yang dulu membawa kematian. Arwah-arwah itu tidak berteriak, tidak meminta tolong. Mereka hanya melakukan satu hal yang sama, berulang-ulang. Pulang ke rumah orang-orang yang membuat mereka tak pernah sampai rumah. Malam ketika semua harus pulang. Hujan turun paling deras pada malam itu, seolah langit berusaha meniru kembali malam ketika lubuk rawa tenggelam. Namun tidak ada peringatan banjir, sungai tidak meluap, kota tetap menyala terang, yakin bahwa semuanya terkendali. Di rumahnya, Rangga duduk sendirian di ruang tamu. Ia tidak lagi mencoba mengeringkan lantai, tidak lagi memeriksa pipa atau menyalakan semua lampu. Sejak malam-malam sebelumnya, ia tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang datang tidak bisa dicegah. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detik terasa berat, seperti menunggu air naik. Ketika jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, suara itu kembali terdengar.
bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah. Suara air mengalir, perlahan, konsisten, seperti sungai kecil yang menemukan jalannya sendiri. Dari sela-sela lantai, air merembas keluar, lebih cepat dari sebelumnya. Bau lumpur memenuhi ruangan, bercampur dengan bau tanah kuburan yang basah. Rangga berdiri, kakinya segera terendam hingga mata kaki. Dinding rumahnya mulai berubah warna, cat putih menggelap, seolah menyerap kenangan yang bukan miliknya. Foto keluarga di dinding jatuh satu persatu, digantikan bayangan rumah-rumah panggung yang runtuh. Lalu mereka muncul. Arwah-arwah itu berdiri di seluruh penjuru ruang tamu. Tidak lagi samar, tidak lagi bayangan. Tubuh mereka jelas, berat oleh air dan tanah. Anak-anak, perempuan, orang tua, wajah-wajah yang dulu hanya menjadi angka di laporan. Mata mereka kosong, bukan karena marah, melainkan karena lelah. Di tengah mereka, seorang anak kecil melangkah maju. Kakinya telanjang, kulitnya pucat kebiruan, dan lumpur masih menempel di rambutnya. Ia berhenti tepat di depan Rangga. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya satu kalimat yang terdengar, lirih namun jelas. "Kami pulang, tapi rumah kami tidak ada." Air naik hingga lutut Rangga. Ia jatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal. Kata-kata yang selama ini ia simpan akhirnya runtuh. Ia menyebut nama-nama, menyebut izin yang ia tanda tangani, menyebut uang, tekanan, dan ketakutannya sendiri. Suaranya pecah, tenggelam dalam suara hujan yang menghantam atap. Arwah-arwah itu mendengarkan tanpa ekspresi. Ketika air mencapai dada Rangga, perempuan tua yang berdiri paling depan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, namun suaranya tenang, seperti orang yang sudah lama menerima takdir. "Kami tidak datang untuk membunuhmu. Kami datang supaya kau ingat bagaimana rasanya tidak pernah sampai rumah." Air berhenti naik. Dalam satu tarikan napas, seluruh ruangan menjadi sunyi. Arwah-arwah itu menghilang bersamaan, seperti kabut yang disapu angin. Air surut seketika, meninggalkan lantai kering, terlalu kering, seolah tidak pernah terjadi apapun. Pagi harinya, Rangga ditemukan duduk di ruang tamu oleh petugas keamanan. Ia hidup, tetapi tatapannya kosong. Rambutnya memutih dalam semalam. Ia tidak pernah berbicara lagi, tidak pernah kembali ke kantor, tidak pernah keluar rumah. Namun, Rangga bukan satu-satunya. Dalam minggu-minggu berikutnya, satu persatu pejabat yang terlibat mengalami hal serupa. Tidak semuanya selamat. Beberapa ditemukan tenggelam di kamar mandi rumah sendiri, padahal air hanya setinggi mata kaki. Beberapa menghilang saat pulang kerja. Mobil mereka ditemukan kosong, basah dan berbau lumpur. Di Lubuk Rawa, hujan tetap turun, namun kampung itu tidak pernah kebanjiran lagi. Kuburan massal tetap ada, tanahnya kini kering, tidak ada bau, tidak ada suara, seolah semua sudah selesai. Namun warga sekitar mulai memahami satu hal. Banjir bukan lagi bencana alam di wilayah itu. Ia telah menjadi peringatan. Dan setiap kali hujan turun deras di kota, orang-orang berkata pelang pada diri mereka sendiri. Pastikan kau pulang dengan bersih, karena arwah-arwah itu selalu tahu jalan pulang.